Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, di era digital seperti sekarang ini, hampir semua hal kini terhubung ke internet. Aktivitas manusia pun mesti mondar-mandir antara dunia nyata dan dunia maya. Dari kegiatan belajar, memasak, hingga berbelanja. Namun satu hal yang kurang disadari dalam proses itu adalah melindungi dan mengamankan aset siber, terutama data-data penting. Sebab apapun yang terhubung ke internet rentan terhadap berbagai predator, entah itu berupa hacker profesional, aparatus negara bangsa lain, maupun mahasiswa yang baru belajar caranya meretas. Kita kini hidup di era cyber, siapa yang menguasai data, dialah yang akan menguasai dunia. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 15 September 2022 dengan tema mengawal kedaulatan digital bersama saya Leonard Samosir, dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi. Sehat-sehat, Kang? Sehat. Data aman? Aman, aman. Yakin? Insya Allah. Ini menjadi sesuatu yang Ya. sebetulnya kan bukan kali ini saja ya. Kita membicarakan soal keamanan data atau peretasan data. Ya. Tapi sebelum kita bahas itu, Kang Ade, kita lihat dulu, dan pemirsa, ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, senapas dengan editorial, aparat identifikasi pelaku peretasan. Kalau saya baca beritanya, Kang Ade, maksudnya si Bjorka yang mengaku sebagai Bjorka itu sudah diidentifikasi. Pertanyaannya, benar apa tidak? Sudah diidentifikasi, lalu kenapa diidentifikasi saja, tidak langsung ditangkap begitu ya? Bagaimana, Kang Ade? Ya, soal kebenaran benar tidaknya saya kira pemerintah harus segera ya menjawab keresahan publik, menjawab tanda tanya publik. Bjorka ini siapa? Iya. Siapa, kemudian dia itu di mana? Ini kan sangat penting sekali ya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan juga dunia internasional bahwa di Indonesia ini tidak ada kekacauan data, tidak ada data-data yang berhamburan ya ke publik, data-data pribadi. Ini saya kira harus ditangani karena Bjorka ini kan sudah beraksi dia sekitar 2 minggu. Jadi saya kira sangat lambat sekali penanganan terhadap Bjorka ini. Atau memang belum ketangkap kemarin-kemarin, barusan saja ini ketahuan datanya atau identitasnya, bagaimana, Kang? Ya, saya kira harus cepatnya ya, hitungannya dalam 1-2 hari ini saya kira sudah harus teridentifikasi posisinya di mana. Soal penangkapan saya kira juga kita sudah punya perangkat ya, bagaimana orang yang membocorkan ini melanggar Undang-Undang ITE. Artinya kalau menunggu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu masih masih cukup lama ya. Tetapi kita punya perangkat juga untuk menjangkau orang-orang yang membocorkan data seperti itu. Oke, kita nanti tunggu seperti apa, dan juga nanti akan kita bahas di dalam editorial. Kita tinggalkan dulu berita itu, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1 terkait dengan hubungan kelembagaan. TNI Angkatan Darat menerima permintaan maaf Effendi Simbolon. Ini pernyataan yang mana sih sebenarnya yang kemudian membuat seorang anggota DPR Effendi Simbolon minta maaf dan TNI AD menerima, Kang Ade? Ya, awalnya ini kan karena keresahan dari Effendi Simbolon ya, anggota Komisi 1, mengatakan bahwa mempertanyakan ketidakhadiran Kepala Staf TNI Angkatan Darat ya, Jenderal Dudung ya, ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 ya, TNI. Seharusnya hadir? Seharusnya hadir, secara fatsun hadir. Karena Kepala Staf Angkatan yang lain itu hadir kecuali Angkatan Darat. Dan itu diwakilkan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian menurut Effendi Simbolon ini apa-apaan ini seperti ini, harusnya ada kepatuhan. Jadi seluruh Kepala Staf hadir, tidak boleh tidak ada yang hadir, seperti itu. Jadi karena tidak hadir ya, kemudian Effendi Simbolon melihat mengindikasikan adanya ketidakharmonisan antara Panglima TNI dengan Kepala Staf, karena di beberapa kali pertemuan ini keduanya begitu. Kalau misalnya Panglima TNI hadir, Kepala Staf tidak hadir. Begitu kalau Kepala Staf hadir, Panglima TNI tidak hadir dengan acara penting TNI. Nah, ini disampaikan oleh Effendi Simbolon. Kata Effendi, apa bedanya dengan gerombolan ataupun ormas seperti itu? Nah, tetapi saya kira juga meskipun anggota DPR dilindungi ya, semua omongannya dalam forum DPR karena dia mempunyai hak kekebalan, imunitas. Tetapi saya kira juga kesantunan berbahasa juga harus berhati-hati ya. Jangan sampai menyakiti ataupun melukai perasaan orang lain atau kelompok lain seperti itu. Baik, kita harapkan masalah ini selesai. Tapi mungkin yang juga perlu diperjelas
adalah soal pertanyaan tadi ya. Sebenarnya memang harmonis apa tidak begitu ya? Betul Leo. Jadi saya kira itu harus segera di-clearkan itu. Harus segera ada islah kalau memang ada masalah ya. Antara Panglima TNI dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Itu harus segera diselesaikan itu. Kita tunggu nanti sama-sama kelanjutannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa ini untuk masih bicara soal dampak kenaikan BBM ya Kang Ade ya. Optimalkan BTT untuk kendalikan inflasi. Saya baca di sini BTT artinya bantuan tak terduga. Maksudnya ini kan sudah terduga ya dampak dari kenaikan BBM kepada inflasi. Masih bisa ya masuk ke kategori bantuan tak terduga. Maksudnya bagaimana nih Kang? Ya, kalau dalam peraturan Menteri Keuangan nama yang pastinya adalah belanja bantuan tidak terduga ya. Sama lah. Dan BTT ini digunakan nilainya sekitar 9 triliun digunakan untuk mensubsidi transportasi. Dan operasi-operasi pasar pun bisa dilakukan, bisa sumber dananya dari BTT itu. Dan ini legal. Artinya jangan Leo kemudian ada khawatir karena ada istilah tak terduga. Ini seperti dana non budgeter dulu ya. Nah ini saya kira ini berbeda ya. Dan ini cukup terkendali. Kemudian juga dalam peraturan Menteri Keuangan juga itu disebutkan alokasinya. Kemudian setiap daerah berapa persen, peruntukannya untuk apa itu sudah ada semua. Nah tetapi kita juga tidak bisa membebankan kepada belanja tidak terduga. Di situ ada belanja, ada dana transfer umum sebesar 2%. Ini juga alokasi dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Nah ini saya kira harus segera diselesaikan karena inflasi ini kalau misalnya tidak terkendali ini juga sangat membahayakan terutama kelompok masyarakat lapis bawah. Seperti itu Leo. Baik, kita harapkan nanti kemudian juga penggunaannya berhati-hati ya, supaya kemudian tidak ada lagi kasus. Karena saya masih ingat sih bantuan sosial waktu COVID kan saja sempat ada yang korupsi begitu loh Kang. Menterinya lagi itu. Ya ini jangan sampai terjadi. Kita harapkan BTT ini benar-benar optimal. Kita ke editorial. Editorial diberi tajuk mengawal kedaulatan digital. Ini fakta, harapan atau utopia ini karena saya kalau bicara kepada 3 orang teman, setidak-tidaknya 1 orang itu pernah terbajak WhatsApp-nya atau WA-nya. Termasuk saya juga dulu pernah Kang Ade. Nah ini apakah kemudian bisa benar-benar mengawal atau dikawal kedaulatan digitalnya atau ini sebenarnya hanya harapan saja? Saya kira itu bukan hal yang utopis ya, karena kita punya kelembagaan yang bekerja untuk mengamankan data. Kemudian juga kita punya perangkat undang-undang. Sementara ini masih undang-undang ITE dan sebentar lagi akan diparipurnakan rancangan undang-undang PDP. Saya kira bisa itu harus dilakukan. Dan itu harus menjadi tekad bersama. Karena kedaulatan digital ini sangat penting sekali karena era hari ini dan ke depan ini ruang digital itu akan luar biasa perkembangannya. Oleh karena itu pemerintah mesti memberikan sebuah jaminan ya. Karena kehidupan digital ke depan semakin berkembang. Ada 2 hal Leo. Pertama adalah dari aspek regulasi undang-undang PDP, RUU PDP perlindungan data pribadi ini harus segera disahkan. Sangat penting sekali karena antara pemerintah dan Komisi 1 ini sudah tidak ada lagi dispute soal ini. Kemudian yang kedua yang paling penting lagi adalah infrastruktur keamanan, sistem keamanan digital. Ini harus diperkuat. Bagaimana BSNN ini harus bekerja secara efektif untuk mencegah terjadi kebocoran data atau pihak-pihak yang melakukan serangan cyber di dunia maya. Di sisi yang lain kan kita tahu juga Kang Ade bahwa ini menjadi masalah yang kembali diperhatikan karena ada serangan Bjorka itu. Walaupun saya juga tetap tidak terlalu yakin ya ada orang yang namanya Bjorka dan apa benar Bjorka ini hacker yang jago gitu. Tapi kita akan bahas Kang Ade dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 15 September 2022 mengawal kedaulatan digital. Mengawal kedaulatan digital. Di era digital, hampir semua hal kini terhubung ke internet. Aktivitas manusia pun mesti mondar-mandir antara dunia nyata dan dunia maya. Dari kegiatan belajar, memasak, hingga berbelanja. Namun, satu hal yang kurang disadari dalam proses itu adalah melindungi dan mengamankan aset siber, terutama data-data penting.
Sebab apapun yang terhubung ke internet rentan terhadap berbagai predator, entah itu hacker profesional, aparatur negara, bangsa lain, maupun mahasiswa yang baru belajar caranya meretas. Kini pemerintah tengah disibukkan ulah hacker dengan akun Bjorka. Ia telah meretas sejumlah data milik pejabat maupun institusi pemerintah, seperti surat-surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, serta miliaran data pribadi registrasi data SIM card yang disebut milik Kominfo. Ulah hacker ini tidak bisa dianggap remeh. Data ini penting dan bisa diolah jadi apa saja, entah membaca demografi, kebiasaan perilaku masyarakat, maupun untuk memetakan pasar demi kepentingan ekonomi. Kita kini hidup di era siber. Siapa menguasai data, dialah yang akan menguasai dunia. Oleh karena itu, ketimbang saling lempar tanggung jawab, lebih baik pemerintah sigap membenahi sistem keamanan digital atau cyber security. Apalagi, menurut Global Data Breach Stats Triwulan 3 2022, negeri ini menempati ranking ketiga sebagai negara yang paling banyak mengalami pembobolan data setelah Rusia dan Prancis. Kinerja Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN untuk menjaga pertahanan data kita semestinya dioptimalkan, baik infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Keberadaan institusi ini penting karena merekalah yang memang bertugas mewujudkan keamanan, perlindungan, dan kedaulatan siber nasional. Masalah cyber security merupakan persoalan global. Tidak heran jika masing-masing negara kini mempersenjatai pertahanan digitalnya. Hal ini untuk menghindari para penyusup, entah dengan didasari motif untuk sekadar membuat kekacauan, kepentingan politik maupun ekonomi. Di dunia yang kini nyaris tanpa sekat, pelakunya pun bisa dari mana saja dan siapa saja. Untuk mencegahnya, itu juga menjadi tugas kita bersama. Oleh karena itu, selain membenahi sistem pertahanan, hal tak kalah penting lainnya adalah meningkatkan literasi digital di masyarakat. Akses kepemilikan gawai yang begitu mudah belum diimbangi dengan pemahaman cara penggunaan dan pemanfaatannya. Tidak jarang, orang dengan begitu mudahnya membagikan, mengunggah data ke media sosial seperti KTP maupun SIM. Padahal itu data-data pribadi yang menyimpan identitas penting. Apa gunanya proteksi jika kesadaran ini belum tumbuh di masyarakat? Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah regulasi. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP yang digagas sejak beberapa tahun lalu hingga kini belum juga rampung. Jika betul ingin melindungi kedaulatan digital, rancangan undang-undang ini perlu dirumuskan secara serius dengan melibatkan publik. Sosialisasikan seterang-terangnya kepada masyarakat agar tidak timbul sikap curiga kepada pemerintah mengenai aturan ini. Kedaulatan negara, termasuk di dunia digital, adalah segalanya. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menjaganya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Kang Ade, kita mau bertanya dulu Kang sebelum kita berdiskusi. Kita mau bertanya, kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD. Pak Mahfud, selamat pagi Pak. Selamat pagi Leonard. Ya, Pak Mahfud, pertanyaan pertama saya Pak, yang dibocorkan Bjorka ini data yang rahasia negara, atau memang data yang ya kalau kita sedikit lebih tahu soal IT, soal internet, bisa kita cari-cari sendiri, Pak? Iya bisa, bisa cari sendiri, bisa buat sendiri juga gitu. Karena Anda bisa baca di koran, baca di Wikipedia, di YouTube, lalu membuat format, masukkan nama-nama orang gitu. Dan sampai kita bicara nih jam 7.15 menit ini, sampai kita bicara belum ada satupun data rahasia negara yang bocor. Yang ada data-data pribadi yang bisa diakses di berbagai tempat. Dan kalau surat menyurat antar lembaga negara itu bagaimana Pak Mahfud? Nah itu hanya diambil dari buku dari buku arsip aja, dari catatan arsip, misalnya tanggal sekian surat dari presiden kepada menteri ini, tanggal sekian surat dari menteri ini kepada presiden, dari gubernur ini kepada presiden.
perihal ini itu kan bukan rahasia gitu. Yang rahasia itu kadang isinya, tapi juga ada isinya yang tidak rahasia, surat biasa saja gitu. Misalnya BIN itu kan punya rahasia ya. Hari ini tanggal 1 misalnya akan ada kunjungan presiden ke Papua. Lalu itu 2 hari sebelumnya sudah analisis situasi. Nah itu rahasia, tapi sesudah tanggal 1 kunjungan, tanggal 2 sudah bukan rahasia lagi biasanya, sehingga itu bukan rahasia gitu. Tapi Pak, data-data yang disampaikan walaupun memang kategorinya tidak rahasia, tapi kan bukan diperuntukkan untuk publik ya Pak Mahfud ya, itu bagaimana itu Pak? Iya, sementara ini bukan untuk publik ya, karena itu kan misalnya saya berceramah misalnya di kantor Metro TV, itu kan sebelum itu riwayat hidup saya ditayangkan, Pak Mahfud dari tanggal sekian alamat. Ini kan tinggal diambil aja, gitu kan banyak di YouTube banyak. Misalnya nama saya itu yang sebar-sebarkan, awas Pak Mahfud, data pribadi Pak Mahfud disebarkan gitu, bocor, terus dicantumkan data pribadi saya. Nulis nama ibu saya aja salah. Ibu kandung namanya Siti Aminah, padahal nama ibu saya tuh Siti Khadijah. Jadi memang Aminah dan Khadijah ini dekat dengan Nabi Muhammad. Aminah itu ibunya Nabi Muhammad, Khadijah itu istrinya. Nah ibu saya tuh namanya Khadijah. Itu kan berarti hanya manual buatnya, hanya buat manual lalu diformat lalu disebar itu, dan tidak ada rahasia negara yang sampai sekarang bocor. Pak Mahfud, gitu. Kalau memang tidak ada rahasia negara yang bocor, Pak, kenapa pemerintah kemudian membentuk tim khusus, Pak, untuk mengenangani masalah ini, Pak? Gini, pembentukan tim khusus itu sebenarnya semula kan kita agak kaget kok ada kayak gini sih, masalah kayak gini kok jadi ribut, lalu kita rapat. Di dalam rapat itu coba dibentuk tim, sesudah itu tim laporan, Pak, ada semua ini. Ini hanya orang iseng aja, dan orangnya udah ketemu, ada penjual nasi goreng di Madiun, ada anak di Ngawi, ada itu banyak gitu yang saling beda-beda gitu, yang semuanya sama sekali tidak punya kemampuan untuk membobol gitu. Dan sudah, kalau tidak salah sekarang sudah 12 HP itu sudah kami sita ya. Di BIN ada, di BSN tuh udah 2 minggu lalu udah punya tuh nama-nama itu gitu. Tapi kan tidak usah ribut, cuma ini orang iseng biar nggak kaget gitu aja. Jadi ini beda dengan misalnya ada pernah kebocoran data konsumen pengguna sebuah platform e-commerce sebelum ini ya Pak Mahfud, atau data pengguna sebuah seluler grup BUMN Pak, dari seorang public figure kan pernah bocor juga itu Pak. Ini beda dengan itu ya berarti Pak Mahfud? Ini beda Pak, ini beda, tidak punya kemampuan apa-apa. Ini jauh kualitasnya dengan WikiLeaks ya. Ingat WikiLeaks dulu ya? Ya, WikiLeaks ya, pernah betul. menyiarkan, ya WikiLeaks itu pernah menyiarkan hubungan telepon Presiden SBY dengan Perdana Menteri Australia. Nah, kalau itu jago membobol kan. Juga menyiarkan misalnya ketika Presiden SBY marah ke seorang menteri karena pergi ke Singapura tanpa memberitahu gitu. Itu kan tersiar itu. Nah, yang ini tidak ada apa-apanya, ini data buahan. Tapi Pak, ini kan faktanya Biorka ini Pak Mahfud sudah membuat masyarakat terheran-heran, jadi ada yang meragukan juga datanya aman apa tidak. Pemerintah melakukan apa Pak? Karena ini penting sekali, berarti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan segera jadi setelah kejadian Biorka ini, atau memang ya business as usual aja? Bagaimana Pak Mahfud? Nah gini, seperti tadi ada di narasi bedah editorial Anda, ini kan RUU PDP, Perlindungan Data Pribadi itu kan udah bertahun-tahun. 2 tahun terakhir ini kami membahas di kabinet baru ini, dan sudah selesai 2 minggu lalu, sudah diumumkan secara resmi DPR, sudah selesai di tingkat 1, Pak Joni Plate juga sudah mengumumkan, sudah selesai. Nah, rancangan undang-undang yang sudah selesai dan tinggal diketok palu pada sidang paripurna DPR ini, memang menuntut adanya satu institusi baru yang mengkoordinasikan pengamanan itu untuk perlindungan data pribadi gitu. Bukan karena Biorka, kebetulan aja nih momentumnya sama gitu. Tapi Anda ingat sebelum ribut-ribut Biorka itu, pemerintah di DPR sudah mengumumkan bahwa sudah selesai PDP itu sudah selesai dan sudah diketok di
tingkat 1, tinggal di tingkat 2-nya nanti gitu. Jadi Bjorka Itu- ini Pak, ini bukan sengaja diciptakan untuk mempercepat undang-undang PDP, bukan sengaja diciptakan untuk mengalihkan isu dari kasus di kepolisian, bukan begitu ya Pak Mahfud ya? Bukan lah, Bjorka tuh orang iseng. Makanya makanya sudah diserang dengan Bjorka, urusan kepolisian tuh tetap siang malam jadi berita. Bjorkanya kan Tetap cuma jalan. jadi guyonan aja. Ya kan, tetap jadi guyonan aja. Siapa yang saya tanya satu pun, mana data negara yang dibocorkan oleh Bjorka? Mana? Gitu. Tunjukkan ke saya, enggak ada. Itu orang iseng aja buat-buat gitu. Baik. Gitu. Kita berharap Pak, kedaulatan digital benar-benar bisa dikawal dan undang-undang perlindungan data pribadi juga disegerakan terwujudnya ya Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Dan para pemirsa Metro TV di Indonesia, tenang aja gitu. Baik. Terima kasih Pak. Kalau memang benar dikatakan Pak Mahfud, Kang Ade, tidak ada data rahasia negara yang bocor, tapi kan kasus Bjorka ini kan jadi perbincangan banyak orang juga. Nggak nyaman juga kalau misalnya tiba-tiba data saya, data Kang Ade gitu, walaupun mungkin kita taruh di media sosial banyak, tiba-tiba muncul dan semua orang bisa mengakses dengan mudah. Apa yang kita inginkan pemerintah lakukan, Kang Ade? Ya, kalau tadi yang disampaikan oleh Prof. Mahfud bahwa pemerintah sudah mengidentifikasi dan Bjorka ini bukan hacker profesional, biasa-biasa saja. Karena terbukti misalnya data ibundanya Pak Mahfud ini tidak akurat. Dan kemarin juga kita tahu bahwa Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa itu data NIK saya salah. NIK-nya ya? NIK-nya salah. Nah, artinya bahwa meskipun ini tidak valid ya sejumlah data ya, tetapi ada beberapa data yang memang disampaikan itu benar ya, seperti nomor handphone dan sebagainya. Nah, ini kan meresahkan juga gitu bahwa ini kemudian bukan rahasia negara, tapi kan ada beberapa data yang memang benar. Seseorang siapapun ketika mempublish nama, telepon, nomor nama ibu, nama istri, ini kan ketika tidak ada izin, ini kan bermasalah secara hukum. Nah, oleh karena itu menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa ini biasa-biasa saja gitu, bukan profesional, ya cepat diatasi. Bila perlu hari ini sudah bisa diumumkan itu namanya harusnya segera ditangkap si Bjorka siapapun itu ya? Iya, kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai kerjasama internasional untuk menjangkau orang-orang yang memang bermasalah di luar negara Republik Indonesia. Kalau tadi kan saya sempat tanyakan ke Pak Mahfud, karena masyarakat sebagian akhirnya berpikir begitu, Kang Ade, bahwa dimunculkan kasus Bjorka supaya kemudian undang-undang PDP-nya segera jadi, atau ada skenario yang lain dimunculkan kasus Bjorka untuk pengalihan isu soal kenaikan BBM, soal kasus di kepolisian. Ini kan akhirnya jadi konspirasi teorinya banyak sekali. Betul. Bagaimana Kang Ade? Nah, ini kan jadi menimbulkan spekulasi liar nantinya. Jadi semakin lama tidak ditangani Bjorka ini akan semakin banyak spekulasi liar ya. Terutama misalnya soal BBM, soal kasus Sambo dan sebagainya. Ini harus segera diatasi. Harap diingat Leo bahwa ada penelitian di Global Data Bridge mengatakan bahwa Indonesia itu adalah ranking ketiga tingkat kebocoran data di tingkat internasional. Maksudnya paling bocor, paling nomor bocor. Ya, setelah Rusia dan Perancis. Ini kan juga mengerikan. Indonesia level 3 ke tingkat kebocoran datanya. Nah, ini saya kira juga pemerintah harus mengembalikan kepercayaan, baik itu public trust di domestik dalam negeri ataupun juga public trust di tingkat internasional. Kita sekarang sedang bekerja keras menyelesaikan pandemi, mengejar pertumbuhan ekonomi dengan banyak menarik investor. Nah, oleh karena itu ini harus segera bagaimana investor-investor dan juga masyarakat internasional harus diyakinkan, harus segera diatasi yang namanya Bjorka ini. Jangan ditunda-tunda lagi. Kalau memang misalnya katakanlah Bjorka ini bukan hacker yang jago gitu ya. Tapi kalau bincang-bincang dengan orang-orang yang bekerja di industri IT, TI, teknologi informatika, mereka mengatakan Indonesia itu sebenarnya banyak hacker-hacker jago juga. Dan demikian sebaliknya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau tadi Pak Mahfud mengatakan, Kang Ade, di dalam Undang-Undang PDP itu nanti akan ada satu lembaga yang mengkoordinir keamanan data. Saya tadinya berpikir bahwa itu dilaksanakan fungsinya oleh BSSN. Tapi kalau begini, siapa yang sebenarnya harus bisa mengamankan data dari sekian lembaga yang memang mengumpulkan data kita sebagai masyarakat? Ya, kita berharap badan PDP ini, Badan Perlindungan Data Pribadi yang diamanatkan dalam rancangan undang-undang PDP nanti ketika disahkan, ini kita berharap sih bisa memberikan perlindungan ya terhadap data pribadi masyarakat Indonesia dari hulu sampai hilir. Namun kembali pada tadi kemampuan, ada kemampuan SDM, kemudian juga secara teknologi juga harus mumpuni, kemudian juga
juga bagaimana membangun sistem pertahanan data yang kuat. Ini juga masalah-masalah yang memang harus harus ada di dalam tubuh kelembagaan badan PDP itu nantinya. Tapi Leo begini, Leo, ada seorang filsafat mengatakan ketika sebuah negara mempunyai banyak undang-undang, bahwa negara itu sedang bermasalah. Nah, oleh karena itu menurut saya kita jangan terlalu banyak undang-undang juga. Karena ini membuktikan bahwa negara ini banyak masalahnya gitu. Oleh karena itu menurut saya lembaga-lembaga yang sudah ada, yang sudah mempunyai direktorat cyber, banyak sekali. Ada sekitar 5 lembaga yang mempunyai direktorat cyber. Ini kalau masing-masing ini bekerja dengan baik, ini bisa selesai masalah. Bekerja dengan baik dan bekerja sama tentunya. Dan bekerja sama. Saling bertukar data. Saling bertukar data. Kalau melihat ya belum lama kan juga Kominfo mewajibkan penyelenggara jasa internet untuk mendaftarkan dirinya. Dan itu kan sempat heboh juga itu Kang Ade. Karena ada beberapa nama-nama besar yang sampai last minute saat-saat terakhir baru kemudian mendaftarkan diri. Pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar bisa berdaulat digital? Contoh sederhana, ketika kita pakai WhatsApp, WA, lalu misalnya dibajak, ini kan sering sekali orang dibajak. Kita tidak mengerti kemana kita mau melaporkan, kemana kita mau minta tolong. Lalu pertanyaan berikutnya, server datanya saja, kalau kita melihat menggunakan misalnya Zoom begitu, itu kan tidak di Indonesia. Apa benar kita bisa berdaulat digital di Indonesia ini, Kang Ade? Nah, oleh karena itu menurut saya negara harus hadir di sini. Hadir dalam arti memberikan kepastian. Misalnya kepada Facebook misalnya. Kalau misalnya data kita bocor di Facebook, kemudian juga misalnya ke YouTube kalau misalnya tiba-tiba akun kita hilang dan sebagainya. Ini negara harus bisa memastikan kalau misalnya bermasalah di Facebook, siapa nomor kontaknya. Ke YouTube juga begitu, ke WhatsApp juga seperti itu. Jangan sampai kemudian rakyat ini bingung kemana mengadu gitu. Seperti itu. Jadi mesti ada jaminan dari para platform ini untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Apakah kasus Bjorka ini benar-benar bisa dipakai untuk memastikan kedaulatan tadi, atau jangan-jangan nanti kalau setelah kasus Bjorka ada kasus yang lain, kasus Bjorn Borg misalnya, lalu kita lupa dan tidak dipakai lagi? Kita akan bahas di bagian berikut. Kang Ade dan Pemirsa tetap bersama. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang saatnya kita mendengarkan suara masyarakat ya Kang Ade. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta. Salam sejahtera. Bagaimana Pak Yunus pendapat Anda Pak? Kita bisa kawal tidak kedaulatan digital kita? Singkat padat saja Pak, silakan. Saya pribadi maupun sebagai warga masyarakat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara mencintai NKRI. Maka kami berpendapat bahwa kita wajib kawal kedaulatan digital. Karena sejak awal dari saat 2G, 3G, 4G hingga kepada 4.0, kita aktivitas kita ini selalu ada yang meretas. Oleh sebab itu saran kami di pelosok, pertama, satu hal yang harus pemerintah sadari dalam proses-proses ini adalah melindungi dan mengamankan aset siber, terutama data-data penting negara. Sebab apapun yang terhubung ke internet sangat rentan terhadap berbagai predator, entah itu hacker profesional dan lain-lain. Nah, kedua, mohon izin, kami berharap lebih baik pemerintah sigap membenahi sistem keamanan digital atau cyber security. Apalagi menurut global data
batch triwulan 3 tahun 2002 ini, Indonesia menempati peringkat ketiga negara paling banyak mengalami pembobolan data setelah Rusia dan Prancis. Tolong diamankan karena kita mencintai NKRI tercinta ini. Sukses selalu bangun Provinsi Kalimantan Utara untuk semua karena kami adalah provinsi termuda. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Yunus ada Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Ade dan Bang Leo. Selamat pagi Pak Iwan. Kemajuan teknosains yang spektakuler, kemajuan teknosains yang spektakuler adalah kenyataan dan perubahan-perubahan yang terjadi mendasar, menyeluruh dan cepat. Yang jadi masalah adalah akibat ambivalensia, yaitu negatif dan positifnya. Kita baru saja mengalami digegerkan oleh hacker. Nah, rupanya ini kan pernah terjadi pada zamannya Pak Bambang Yudhoyono. Anak yang main-main, yang punya kemampuan tinggi, lalu hacker internasional itu sudah ngancam waktu itu. Kalau anak ini tidak dipindah dan dimanfaatkan, kami akan menghacker seluruh Indonesia. Itu dari Amerika, Australia, dan Israel. Nah, mereka punya asosiasi nasional maupun internasional. Nah, mereka ada yang gelap, ada yang terang. Yang jadi masalah, pekerjaan ini berkaitan dengan cybercrime. Untuk itulah, maka pemerintah itu jangan hanya fokus kepada undang-undang legalitas yang tertulis, enggak. Jangan diceraikanlah legalitas dengan moralitas. Nah, ini pekerjaan pemerintah yang paling pokok. Sebab kalau moralitas ini dipelihara, tidak akan terjadi penyimpangan. Nah, inilah yang harus dilakukan. Jangan hanya terfokus pada hukum tertulis saja. Nah, itu tidak cukup. Maka sekarang ini perang teknologi, terutama masalah kaitannya dengan digital. Dan untuk itu kita harus menguasai digital, kemudian itu harus membuat mengawal, melindungi, mendasari dan mengarahkan. Itu pekerjaan pemerintah, terutama kementerian yang berkaitan dengan ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra? Judulnya mengawal kedaulatan digital. Iya. Kedaulatan digital siapa Bung Leo? Nah, kita Bu. Ibu Indra sendiri, ini nenek-nenek gaptek. Pernah juga mendapat penipuan, pemerasan melalui digital itu. Tapi rasanya karena nggak ngerti, rasanya itu bukan kebocoran data. Karena data kita ini memang banyak yang tahu. Nah, mungkin di sinilah perlu adanya pengawalan digital itu. Oleh siapa? Ya tentu oleh negara. Jadi negara ini mesti punya kedaulatan digital maupun fisik. Jadi tidak hanya fisik aja, dunia maya juga harus punya kedaulatan. Nah, Bu Indra, kalau Ibu merasakan literasi pemahaman, pengetahuan Ibu dan kita masyarakat untuk mengamankan data kita yang kita pakai di dunia digital ini sudah cukup atau kurang? Misalnya katakanlah kalau Ibu Indra pakai pesan singkat WA, WhatsApp, Ibu tahu tidak bagaimana supaya WA-nya tidak dibajak, itu tahu apa tidak Bu? Nggak bisa, nggak tahu. Nggak mengerti ya? Iya, iya, tapi rajin ngirim WA, ngirim itu. Nah, ini Bung Leo ingin pandangan sedikit tentang si Bjorka itu yang di konon desas-desusnya orang Cirebon, aduh, nggak enak aja ini. Jadi hebat Bu, berarti Bu canggih kan orang Cirebon. Iya, dari manapun. Apakah dia abal-abal atau ahli? Kenapa mesti dipersoalkan abal-abal atau ahlinya? Yang nyata dia bisa memutarbalikan fakta kan? Nah, enggak usah bocor-bocor, ngarang aja fakta diputarbalikan, mempermainkan emosi rakyat. Nanti membuat kita yang sekarang lagi ngetren tuh disrupsi, itu pembelahan. Padahal data katanya kan belum tentu kebenarannya. Nah itu kenapa tidak dijaga? Jadi negara ini, kata Bung Alwi tadi, harus hadir
untuk punya kedaulatan digital bagi negara maupun rakyat dan dibiarkan sendiri nih, nggak ngerti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu. Pak Yunus tadi Kang Ade menyoroti bagaimana kemudian melindunginya itu menggunakan lembaga yang sudah ada. Tadi Kang Ade sudah katakan sebetulnya di sekian lembaga kan punya keamanan data. Pak Iwan mengatakan jangan bergantung kepada aturan sistem legal formal. Yang penting adalah kondisi realnya diamankan. Bagaimana tuh Kang? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Yunus, Pak Iwan dan Pak Indra memang ini keresahan kita semua ya, bahwa ini harus segera segera ditangani. Ini saya kira pemerintah jangan lagi berlama-lama, harus segera diungkap siapa para pelaku, siapa para pertas ini, terutama Biorka ini, itu sangat penting sekali. Kemudian yang lain saya kira soal literasi ya, literasi masyarakat, bagaimana masyarakat sendiri harus berusaha untuk mengamankan datanya, harus hati-hati juga, jangan sampai kemudian dihamburkan atau dilepas begitu saja datanya ke ruang publik ya, ke platform digital. Nah ini saya kira dari tingkat masyarakat juga harus segera diberikan penyadaran bagaimana data pribadi mereka, data pribadi masing-masing ini harus segera diamankan. Bagaimana memastikan bahwa kita masih percaya bahwa kita punya kedaulatan digital, kita punya keamanan data. Kita bahas di bagian berikut. Kang Ade dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, yang paling cepat adalah kita berharap pemerintah membuka ya siapa Biorka itu. Tapi kan harusnya kalau bicara kedaulatan digital tidak berhenti di situ. Bagaimana kita juga sebagai orang-orang yang membagikan data kita harus mengamankannya juga. Bagaimana Kang Ade? Ya, begini Leo, kita berbicara kedaulatan digital itu akan menjadi utopis jika cyber security kita ini compang-camping. Nah, oleh karena itu pemerintah sebelum berbicara mengenai kedaulatan digital itu sesuatu yang sangat luhur sekali. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan jaminan bagaimana cyber security kita ini terjamin, tidak ada kebocoran data dan sebagainya. Kemudian juga kalau misalnya ada pihak-pihak yang katakanlah membocorkan ataupun mempublikasikan data-data kita, meskipun itu katakanlah bukan data yang sifatnya sangat misalnya riwayat penyakit gitu kan ada data yang sangat sensitif saja, itu data psikometris, riwayat penyakit, orientasi dan sebagainya, jaringan kita. Nah, ini saya kira mesti ada penindakan ya kepada para pelakunya ya. Baik itu profesional ataupun katakanlah masih main-main seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan. Kayak seperti itu, Leo. Kalau momentum ini dipakai untuk meminta semua pihak segera menjadikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) itu cukup di situ atau memang ya di saat bersamaan keamanan digital yang tadi Kang Ade katakan memang harus ditingkatkan juga, karena kan kita masih ingat Kang tadi yang saya sempat sebut ke Pak Mahfud, ada data sekian juta pengguna e-commerce tertentu, lalu ada seorang tokoh begitu data handphonenya bocor dari karyawan outsourcing di lembaga seluler, operator seluler yang ternyata milik negara juga. Ini bagaimana kan? Ya, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi saya kira harus segera disahkan ya, karena undang-undang yang ada ini tidak bisa menjangkau sedemikian detail ya, seperti undang-undang ITE kan sangat terbatas sekali. Undang-undang ITE ini saya melihat juga rancangan undang-undang PDP ini lumayan detail juga ya, artinya perlindungan dari hulu sampai hilir. Ada 16 bab dan 76 pasal. Nah, ini saya kira aparat penegak hukum kita ini harus mendapatkan payung hukum, harus punya payung hukum bagaimana melindungi data-data digital rakyat Indonesia. Bagi lembaga-lembaga yang memang mendapatkan data kita, itu kan harusnya juga punya tanggung jawab tertentu, yang kemudian kalau tanggung jawab mengamankan data kita ini tidak terpenuhi, otomatis bisa kena sanksi begitu. Nah ini sudah dijalankan atau masih
wacana juga, masih rencana juga? Ya, saya kira belum itu ya. Misalnya data kita serahkan ke sebuah lembaga, kemudian kita ketahui bahwa lembaga tersebut katakan membocorkan. Ini dengan undang-undang ini ada ketentuannya. Ada ketentuannya itu tidak boleh, meskipun memang bisa kita laporkan juga secara pidana. Nah, oleh karena itu menurut saya rancangan undang-undang PDP ini harus segera disahkan. Sangat penting sekali, Leo. Di samping ini bagian dari cyber security ya, bagaimana keamanan digital ini memerlukan payung hukum untuk melakukan penindakan. Tidak hanya penindakan, tetapi juga pencegahan juga sangat penting sekali, Leo. Edukasi atau literasi kepada masyarakat itu seperti apa, Kang? Karena tadi Bu Indra dari Cirebon mengatakan beliau tidak mengetahui bagaimana mengamankan akun WA-nya misalnya. WA ini kan paling sering kita pakai sekarang. Dari hal yang sederhana ini, bagaimana kita bisa membuat masyarakat kita cerdas untuk memainkan perannya mengamankan dirinya sendiri dari kebocoran data digital? Saya kira mesti ada fungsi edukasi ya yang dilakukan oleh Kominfo. Kemudian juga kita pers juga bagian dari pilar keempat demokrasi. Ini harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana keamanan digital kita ketika misalnya kita berlalu lintas dalam percakapan di WA dan sebagainya, menggunakan platform lain misalnya. Kita mesti sama-sama memberikan edukasi. Step-stepnya bagaimana keamanan digital kita ini harus kita jaga. Jangan sampai kemudian kita salah langkah dan sebagainya. Ini saya kira bagian dari tugas pemerintah dan kita semua, terutama tugas pers, memberikan edukasi kepada masyarakat. Terakhir Kang Ade, kalau melihat peristiwa ini kan sedang tidak ada peristiwa lain yang lebih besar ya. Optimis tidak, berharap tidak bahwa ini menjadi jalan masuk untuk benar-benar mengamankan data digital kita? Ya, saya kira ini momentum juga ya. Momentum harus bersih-bersih dari para tindakan-tindakan hacking ya. Nah, ini saya kira sangat penting sekali, terutama begini ya. Terutama kita sebentar lagi mau menyelenggarakan ya perhelatan akbar ya pemilu 2024. Dan ini kan sebagaimana kita tahu bahwa data KPU aja diduga data KPU itu bocor juga. Nah, ini saya kira juga ini harus segera dituntaskan. Data KPU itu maksudnya data kita sebagai pemilih? Betul. Atau Data kita sebagai pemilih seperti itu. Bagaimana udah disampaikan di beberapa media, termasuk juga media Indonesia, itu kan diduga bocor. Nah, ini saya kira harus ada dari pemerintah, ini harus segera diselesaikan. Jangan sampai kemudian hidup kita tidak ada kepastian seperti itu. Hidup kita merasa tidak aman di ruang digital. Terutama kita bagaimana pemilu 2024 ini jangan sampai kemudian terjadi dispute di situ, bahwa terjadi kebocoran data dan sebagainya. Kita tunggu Bjorka atau siapapun yang katanya Bjorka ini untuk dikenakan sanksi atau ditangkap, berapa lama bisa kita berikan waktu nih Kang Ade? Karena 2 pekan sudah berjalan, orang-orang jadi sudah mulai ragu juga, data saya ini aman apa tidak, jangan-jangan ada Bjorka lain, itu bagaimana? Kalau lihat dari penjelasan dari aparat pemerintah ya, termasuk juga dari Menko Polhukam, ini seharusnya Bjorka ini harus segera bisa ditangani. Jadi dalam minggu ini harus segera bisa ditangkap dan dibuka jati dirinya siapa. Kalau persoalan dia ada di luar negeri kan tinggal kerjasama internasional seperti itu. Jadi saya kira pemerintah jangan kemudian dengan basa-basi menenangkan, tidak ada rahasia negara dan sebagainya. Tapi ini sudah menciptakan keresahan masyarakat. Jadi tugas pemerintah, tugas aparat hukumnya harus segera menangkap pelakunya. Baik, kita tunggu saja nanti kelanjutan Bjorka itu seperti apa, dan kita juga mainkan peran kita ya untuk mengamankan data kita masing-masing. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, hal lain yang juga tidak kalah penting adalah regulasi. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP yang digagas sejak beberapa tahun lalu hingga kini belum juga selesai. Kalau betul ingin melindungi kedaulatan digital, rancangan undang-undang ini harus dirumuskan secara serius dengan melibatkan publik. Sosialisasikan seterang-terangnya kepada masyarakat agar tidak timbul kecurigaan kepada pemerintah mengenai aturan ini. Kedaulatan negara termasuk di dunia digital adalah segalanya. Pemerintah dan masyarakat, Anda dan saya harus sama-sama menjaganya. Saya Leona Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.